Pemirsa Barreskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di Jakarta Selatan terkait pengusutan kasus gagal bayar terhadap para pemberi pinjaman atau lender. Modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan dana nasabahnya untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pada Jumat sore melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia atau DSI terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti hingga bisa menemukan tersangkanya. Penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu akan membuat terang tidak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan dari beberapa dugaan fraud yang berhasil diidentifikasi baik oleh perusahaan OJK maupun dari tahapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Dengan total kerugian dari hasil perusahaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 triliun. Modus yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia adalah dengan menggunakan dana para nasabah pemberi pinjaman atau lender sebanyak 15.000 orang untuk sejumlah proyek fiktif dengan hasil keuntungan tinggi. Dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari borrower existing. Jadi artinya borrower existing adalah ataupun existing borrower ini adalah merupakan peminjam lama dalam ikatan perjanjian aktif dan masih dalam aktivasi angsuran aktif gitu ya, digunakan kembali namanya, entitasnya oleh pihak PT DSI ini dan kemudian dilekatkan kepada proyek yang diduga fiktif. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, perwakilan Paguyuban Lender DSI menyampaikan kekecewaan mendalam. Kasus ini bahkan telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat dana mereka yang tertahan. Kami tidak ingin kasus ini memakan korban lagi. Cukuplah 2 yang meninggal. Cukuplah 2. Kami nangis terus, Pak, mendengar cerita dari teman-teman itu. Bayangin, pensiunan ditaruh semua keluarganya di situ, kemudian sakit istrinya, bapaknya nggak punya uang, untuk membiayai itu dari mana? Mengutang kepada saudaranya. Kemudian yang satu anaknya 1 tahun, masuk ICU nggak bisa membiayai, sudah beberapa kali minta untuk dikucurkan 150 juta, nggak dikasih sampai meninggal. Ini suatu tragedi kemanusiaan. Nyawa 1 pun seharusnya tidak boleh. Sudah 2. Atas kasus ini, penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 28 orang termasuk para pejabat dan manajemen PT Dana Syariah Indonesia yang melakukan pengelolaan terhadap dana nasabah. Tim Liputan, Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana perwakilan lender Dana Syariah Indonesia pasca penggeledahan kantor DSI oleh Barreskrim Polri? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI Muhammad Munir. Selamat malam Pak Munir. Selamat malam Mbak. Baik Pak Munir, Barreskrim melakukan penggeledahan di kantor DSI. Sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi Paguyuban DSI dengan kepolisian dan juga pihak terkait seperti OJK, PPATK, dan DSI sendiri soal kejelasan kasus ini? Kami Paguyuban Lender Baik, kami masih mencoba jaringan komunikasi dengan Bapak Muhammad Munir, yaitu Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia. Pak Munir, sudah kembali terhubung? Pemirsa, Barreskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di Jakarta Selatan. Ini terkait dengan pengusutan kasus gagal bayar terhadap para pemberi pinjaman atau lender. Sesuai dengan visual yang Anda saksikan saat ini.
Dan modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan dana nasabahnya untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian sejauh ini tercatat mencapai 2,4 triliun rupiah. Sementara itu dari pihak Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia ini pada hari Jumat sore kemarin. Dan kami sudah kembali terhubung dengan Bapak Muhammad Munir, Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI. Selamat malam Pak Munir. Selamat malam, Mbak. Baik, ini koneksinya sudah lebih baik ya dari tadi. Pak Munir, saya ulangi kembali Pak terkait dengan Bareskrim yang sudah melakukan penggeledahan di kantor DSI kemarin. Sejauh ini bagaimana koordinasi antara Paguyuban DSI dengan kepolisian dan pihak terkait OJK, PPAT, dan DSI sendiri soal kejelasan kasusnya? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bareskrim yang telah bekerja keras sampai saat ini sehingga dapat langsung memeriksa dan menggeledah DSI. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan kita sudah bisa menemukan atau mengetahui titik terang siapa saja yang terlibat. Dan tentunya kami berkoordinasi sekali dan terima kasih kepada Komisi 3. Pada tanggal 15 Januari kemarin kami dipertemukan dengan Komisi 3 bersama OJK, Bareskrim, kemudian LPSK dan OJK dan juga dari beberapa pihak yang terkait. Di situ kami sangat senang sekali, Komisi 3, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan dipanggilnya kami di dalam rapat dengar pendapat umum ini, yang sebelumnya kami tidak bisa mendapatkan data yang akurat, karena memang pada saat itu OJK sedang melakukan proses pemeriksaan khusus. Kami berkoordinasi terus ya, sebelum dipanggil Komisi 3 itu kami berkoordinasi terus. Kemudian dengan OJK, kemudian dengan DSI juga. Kami juga berkoordinasi dan pada saat itu kami memang menyepakati bahwa DSI itu akan mengembalikan dana ini selama 1 tahun. Nah, kami sepakat pada saat itu, namun kenyataannya hanya 3,5 miliar tahap pertama yang diberikan dari 1,4 triliun, Mbak. Dan ini untuk 14.000 lender. Nah, jadi kami tentunya kecewa dan mulai itu hubungan kami agak renggang ya, agak renggang dengan DSI ketika dana itu hanya dikucurkan atau dikembalikan sebesar 3,5 miliar di tahap pertama itu. Nah, itu Mbak. Oke, Pak Munir, boleh diceritakan lagi sebetulnya awal mula mengapa sih tertarik menjadi lender DSI ini? Ya, sebagian kami memang tertarik pertama itu karena diawasi OJK. Kemudian izinnya juga dari OJK. Jadi kami yakin ini negara akan hadir. Kami percaya untuk keamanan daripada uang kami. Yang kedua ini syariah ya. Kami memang ini syariah. Kemudian yang ketiga juga ada brand ambassador dari Bang Dudo Herlino yang gencar sekali pada saat itu. Kami senang sekali dan kami tertarik. Kemudian yang ketiga memang imbal hasilnya memang lumayan ya, 16% lah sampai dengan 18%. Jadi ya yang dijanjikan itu juga berapa faktor persen? yang membuat kami tertarik. Ya. 16 sampai 18%. 16 sampai 18 per tahun. Baik, tapi dari imbal hasil yang sudah dijanjikan itu apakah Bapak sudah pernah menerima? Sudah. Lancar. Tapi mulai bulan Mei 2025 itu mulai tersendat. Tidak ada Pak rasa kecurigaan dari kejanggalan imbal hasil yang besar gitu yang ditawarkan ini? Kami pada saat itu mulai curiga, lender sudah mulai curiga, kemudian saling berkoordinasi membentuk paguyuban ini. Terus kemudian kami bertanya kepada OJK, bagaimana pemeriksaan ini? Kami belum mendapatkan informasi yang kami butuhkan karena memang di Oktober ini juga dilakukan pemeriksaan khusus oleh OJK. Sehingga mulai Mei sampai dengan Oktober kami terus berkoordinasi, namun belum bisa mendapatkan informasi yang akurat karena memang OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus sampai sekarang. Gitu, Mbak. Iya, Pak Munir, pernah tidak sih ditunjukkan proyek yang dijanjikan itu berjalan? Karena kan nyatanya ternyata kita baru tahu sekarang gitu, semua itu fiktif.
ini kan online ya, jadi kami hanya berdasarkan akad ya, berdasarkan akad secara online, kemudian di situ ada agunan yang bernilai 125% dari nilai uang kami yang ditanamkan, itu jadi aman sekali ya kalau dilihat syarat-syaratnya itu. Memang tidak pernah ditunjukkan kepada kami, bahkan kalau kami mau melihat pun agak sulit karena memang harus ada prosedur yang harus izin ini. Jadi memang kita tidak ditunjukkan secara real proyek itu, hanya berdasarkan kontrak secara online. Baik, Pak Munir, terakhir bagaimana kemudian harapan kejelasan soal pengembalian dana dari DSI ini yang angkanya kita tahu sangat besar, 2,4 triliun rupiah? Yang pertama tentunya lender minta pengembalian ini secepatnya dan bisa kembali 100%. Yang kedua, kami mohon negara dalam hal ini Komisi 3 ikut mengawal proses ini sampai tuntas ya, karena memang dengan hadirnya Komisi 3 ini koordinasi kami lebih baik. Alhamdulillah dengan OJK, Bareskrim, kemudian LPSK, menjadi kami lebih bisa berkoordinasi dengan solid. Jadi kami mohon tetap dikawal oleh Komisi 3 sampai kasus ini tuntas, Mbak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Munir, Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.